bagaimana nih kabarnya? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, walaupun minggu ini kita dihadapkan dengan sekolah minggu remaja online lagi, tapi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu putus asa, dan kita harus tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Kudaki Jalan Mulia. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan dan menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Menghadap-Mu dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, Engkau senantiasa memberikan berkat dalam kehidupan kami. Seperti saat ini ya Tuhan, kami akan menerima sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati sehingga kami dapat menyiapkan hati dan pikiran kami, mampu memahami dan nantinya kami mampu melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Untuk hamba-Mu yang Engkau pilih menyampaikan firman ini, berkatilah, berikan tuntunan-Mu sehingga apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami, berfirmanlah karena kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kami mohon untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan menerima firman Tuhan dari kitab Efesus 1 ayat yang ketiga sampai 14. Efesus 1 ayat yang ketiga sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya
yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Yang berbahagia adalah bagi kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, memperhatikannya dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini ada pertanyaan, apa yang sedang kalian lakukan saat ini? Kemudian ditambah lagi dengan pertanyaan, apa manfaatnya yang kamu lakukan saat ini untuk dirimu sendiri? Apa manfaat yang kamu lakukan saat ini untuk keluargamu? Apa manfaat yang kamu lakukan saat ini untuk lingkungan di sekitarmu? Lebih besar lagi, apa manfaat yang sedang kalian lakukan saat ini untuk bangsa dan negaramu? Dan yang paling utama, apa yang kalian lakukan saat ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Kehidupan kita, kalian dan saya, saat ini dimanjakan dengan berbagai macam kemajuan, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudahan, kepraktisan bisa kita manfaatkan, bisa kita terima dengan mudahnya. Kalau kalian saat ini harus belajar secara daring, kalian dapat menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk belajar secara daring dengan mudah. Dimanapun tempatnya, jika kalian punya perangkat, misalnya ponsel atau laptop, dengan mudahnya kalian bisa belajar. Hal-hal lain juga kita dimanjakan dengan kemajuan ilmu dan teknologi tersebut. Untuk renungan saat ini, bagaimana kita menghargai warisan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebagai sebuah berkat yang kita terima, dan bagaimana kita harus memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan karya lain sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sederhananya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu merupakan berkat dari Tuhan. Kemudian ungkapan syukur yang harus kita lakukan adalah menghasilkan karya lain yang tentunya berguna bagi orang banyak. Ini yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan yang baru saja kita baca dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Dalam kitab tadi, bacaan kita tadi, Rasul Paulus mengajak kita untuk belajar dari suatu pujian kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus.
Yang pertama, Rasul Paulus menaikkan pujian kepada Allah Bapa. Bapa yang kita sebut tadi, yang kita ungkapkan tadi sebagai Bapa adalah Allah. Allah yang sebagai Maha Pencipta, Maha segalanya, tentunya wajib kita puji dan kita sembah. Karena Tuhan adalah yang menciptakan kita, yang mengatur segala sesuatu di alam semesta, termasuk mengatur hidup kita. Maka sudah selayaknya kita haturkan pujian kepada Allah. Yang kedua adalah pujian kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah wujud kasih Allah yang hidup bersama-sama dengan manusia. Tuhan Yesus Kristuslah yang menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari maut. Tentunya sudah selayaknya kewajiban kita untuk menghaturkan pujian kepadanya, termasuk juga yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Yang ketiga adalah pujian kepada Roh Kudus. Ini juga selayaknya, sepantasnya kita haturkan kepada Tuhan, karena Roh Kudus adalah berkat yang termeterai dalam kehidupan kita, yang akan selalu menyertai setiap langkah-langkah dalam kehidupan kita, dalam hati, pikiran, perasaan kita. Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Inilah berkat Tuhan yang juga hadir dalam kehidupan kita. Maka sudah selayaknya dan kewajiban kita untuk juga memanjatkan pujian kepadanya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalian berpikir ya saat ini, jika kita kembali kepada permulaan tadi, saya masih belia, saya masih anak-anak. Belum bisa untuk menghasilkan sesuatu. Belum saatnya untuk menciptakan sesuatu. Merasa belum saatnya dan belum bisa berkarya dalam dunia yang kita jalani saat ini harus kita singkirkan pikiran seperti ini. Karena berapapun usianya, dalam kondisi apapun, untuk menghasilkan, untuk berguna bagi orang lain itu adalah tugas setiap ciptaan, termasuk kalian yang masih anak-anak. Masa muda adalah sebuah kelebihan yang tidak dapat lagi dimiliki oleh mereka yang sudah terlanjur dewasa. Kalau sudah terlanjur dewasa, mustahil untuk kembali lagi ke masa muda. Banyak sekali yang merasa kecewa, merasa sedih karena mengingat masa anak-anaknya, masa mudanya tidak digunakan semaksimal mungkin. Kenapa dulu aku belajarnya kok asal-asalan ya? Tidak saya maksimalkan. Kenapa dulu kok aku mau nongkrong sana sini, ngobrol sana sini, tidak melakukan sesuatu yang tentunya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Ini banyak sekali muncul dari orang-orang dewasa yang merasa kecewa karena tidak memaksimalkan kemampuan yang mereka miliki saat masih anak-anak atau masih muda. Termasuk di dalamnya kemampuan untuk belajar, tidak dieksplor secara maksimal. Kita bisa belajar dari ballpoint ya. Ballpoint atau pulpen, kalau mungkin dalam waktu yang lama tidak digunakan, pulpen itu akan macet, tidak bisa digunakan, tidak bisa mengalirkan tinta, sehingga agak sulit untuk menulis. Tetapi jika pulpen itu sering digunakan untuk menulis atau menggambar, tentunya pulpen itu akan semakin lancar untuk kita gunakan. Apalagi kalau pulpen itu hanya kita pegang, tidak kita gunakan sebagaimana mestinya, lama-kelamaan malah justru akan menjadi beban, karena kemana-mana harus kita pegang.
Seperti halnya kalian, jangan takut bekerja keras, jangan menyerah dengan segala sesuatu yang susah, jangan lari dari kenyataan dan perjuangan hidup yang menekan dengan berat, karena melalui hal-hal itulah kita dilatih untuk menjadi lebih kuat, tahan banting, hingga nantinya kita bisa bekerja, kita tidak terkejut dengan berbagai hal yang harus kita hadapi. Tuhan memberkati. Mari kita renungkan firman yang baru saja kita baca. Kita lanjutkan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Menghampiri tahta-Mu, terima kasih dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Engkau telah berfirman, Engkau telah memberikan kami pelajaran yang tentunya dapat berguna dalam kehidupan kami. Berikan kami kemampuan ya Tuhan untuk memahami dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, hidup kami saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Jika saat ini kami harus belajar secara daring, kiranya juga Tuhan berkati apapun kondisinya, berikan kami kekuatan, kemampuan sehingga kami tidak kendor, kami tetap semangat untuk belajar. Kami berdoa untuk orang tua kami dan keluarga kami, kiranya juga Tuhan senantiasa memberikan kami perlindungan, keselamatan, jauhkanlah dari pandemi COVID-19 ini. Berkatilah orang tua kami yang harus bekerja di tengah caruk maruknya suasana kehidupan ekonomi kami. Tuhan berikan kami rezeki ya Tuhan, berikan kami berkat sehingga orang tua kami mampu mencukupi kebutuhan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di GKJ Pengging ya Tuhan. Kondisi yang harus kami alami saat ini apapun bentuknya, Tuhan senantiasa memberikan berkat dan perlindungan bagi jemaat-Mu di GKJ Pengging. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terlibat langsung menangani pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, keselamatan bagi mereka. Terlebih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan bangsa kami. Pakailah mereka sehingga kami mampu keluar, mampu mengatasi pandemi saat ini. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ya Tuhan hanya dalam kuasa kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya teman-teman kita di penghujung sekolah minggu remaja online pada saat ini. Dan sebelum itu kita mari pujikan Bila Roh Allah Ada.